Oke, selanjutnya kita lihat video yang ke-8 ya. Sudah 8 video ini. Inilah contoh soal lengkap materi kita yang terakhir di balok ini ya. Oke, istilahnya contoh soal lengkap. Artinya kita lihat sekarang konstruksi si balok 10 meter itu sudah kita lengkapi dengan beban. Ya, baloknya tetap yang panjang 10 meter dan terus kita bagi dua menjadi dua elemen kan, masing-masing sama 5 meter. Nah, jadi kondisi balok tidak berubah, yang nambah adalah bebannya. Perhatikan beban dari A sampai B, beban merata, Q-nya 12 kN per meter. Ada. Terus yang kedua ada beban terpusat 3 meter dari B, ada beban terpusat sebesar P atau ya besarnya 54 kN. Gitu ya. Kondisi balok sudah bertambah, kita tambahkan dengan beban yang bekerja. Gitu ya. Jadi beban merata plus beban terpusat, perhatikan 3 meter dari B ya. Jadi bukan di tengah bentang persis atau di tengah elemen kedua, tidak ya. Nah, gitu posisinya supaya diperhatikan. Oke ya. Jadi kondisi balok tidak berubah. Oke. Nah, jadi yang mau kita hitung ya terakhir tentunya reaksi perletakan dan gaya dalam. Itu materi terakhir dari balok ya. Hitung reaksi sama gaya dalam. Dalam hal ini momen dan lintang. Oke ya. Nah, jadi kita lihat ke penyelesaian. Oke ya. Jadi saya bilang tadi balok kan tidak berubah. Oke, tetap 10 meter, tetap dibagi dua elemen. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita lihat bahwa matriks A, B, S, SB, K, K inverse tidak berubah. Gitu ya. Dari video terakhir tadi kita sudah bahas sampai 3 matriks bentukan ya. Oke, SB, K, K inverse kita anggap selesai tuh, walaupun nggak dinyatakan dihitung sini, tapi bisa kalian teruskan tentunya kan. A udah dapat, terus B-nya adalah merupakan transpos dari A ya, terus S-nya ada. Nah, 3 matriks dasar kita anggap selesai, terus tambah 3 matriks bentukan sudah kita bahas teorinya, tinggal menyelesaikan angka-angkanya gitu ya. Oke, jadi istilahnya 6 matriks wajib sudah kita bahas. 6 matriks wajib itu terdiri dari A, B, S, SB, K, K inverse. Kalau nggak ada 6 matriks ini, kita nggak bisa menyelesaikan mencari reaksi dan gaya dalam. Gitu ya. Jadi ini istilah saya matriks wajib dulu dikerjakan ketika 6 matriks ini ya, baru menyelesaikan yang berikutnya. Oke, jadi kita anggap sudah selesai yang 6 itu. Nah, tahapan berikutnya, perhatikan, menyelesaikan momen primer. Ya, saya nggak bahas teorinya lagi, langsung aja. Nah, dibutuhkan harga momen primer. Perhatikan, dibutuhkan harga momen primer. Ada catatan di sini, di atas ini, bahwa untuk menentukan momen primer, maka ujung-ujung elemen, perhatikan tuh, ujung-ujung elemen diasumsikan perletakan jepit. Sudah? Ya, dalam menentukan momen primer, ujung-ujung elemen diasumsikan perletakan jepit. Apa artinya perletakan jepit? Ini dia kan, ujung-ujung elemen 1 ujungnya kan A dan C. Nah, itu tadinya di A sendi, di C tidak ada perletakan ya. Itu kan kondisi sebenarnya. Nah, sekarang asumsikan jepit di A dan di C. Perhatikan tuh perubahannya. Demikian dengan di elemen kedua. Ya, di elemen kedua tidak ada titik, tidak ada perletakan di C. Aslinya ya, tidak ada perletakan di C, dan di B sendi. Itulah aslinya kan. Perhatikan kondisi semula tadi. AC elemen 1 di A sendi, di C tidak ada perletakan. CB elemen kedua, di C tidak ada perletakan, di B sendi kan gitu. Itulah aslinya. Nah, tapi sekarang untuk menentukan momen primer, asumsikan ujung-ujung elemen jepit. Dah? Jadi AC elemen 1 jepit, CB elemen 2 jepit. Kenapa diasumsikan jepit? Karena sesuai dengan pembahasan kita di penentuan NP kemarin, ya,
di penentuan NP kan perlu melihat kondisi titik, gitu kan. Nah, di 3 kondisi titik yang kita bahas, kondisi yang pertama itu kondisi titik tempat perletakan jepit. Kondisi kedua, titik tempat perletakan sendi atau roll. Gitu. Dan titik yang ketiga tanpa perletakan. Nah, dari 3 kondisi itu ya, boleh dibuka di video sebelumnya nih ya, video 5 mungkin kalau nggak salah. Oke, dari 3 kondisi itu maka jepitlah yang paling aman. Ya kan? Dijepit tidak ada perpindahan rotasi maupun defleksi. Artinya NP-nya 0. Oke, itu yang paling aman. Di bawahnya adalah perletakan sendi dan roll. Baru kondisi yang ketiga, titik tanpa perletakan. Kan gitu. Sudah? Nah, jadi di A dan di C dianggap sempurna. Dianggap tidak ada perpindahan gitu ya, berupa rotasi maupun defleksi. Sendi lah tentu, jepit lah yang paling aman kan gitu ya. Kalau sendi atau roll masih punya 1 perpindahan, yaitu rotasi. Kalau titik tanpa perletakan 2 perpindahan, rotasi maupun defleksi. Nah, tapi kalau jepit tidak ada rotasi terjadi, tidak ada defleksi. Ya, dibuka lagi video yang sebelumnya yang membahas kondisi titik. Sudah? Nah, jadi di titik AC sekali lagi ya, titik AC elemen 1, titik CB elemen 2 diasumsikan jepit. Nah, kalau jepit berarti ada momen primer. Gitu kan? Kalau sendi atau roll atau titik tanpa perletakan itu nggak ada momen primer. Gitu ya. Yang ada momen primer kalau perletakannya jepit. Jadi, di titik A ada bekerja momen primer F01. Perhatikan tuh. F0 itu adalah momen primer. Gitu ya. F0 adalah momen primer. Oke, jadi F01 adalah momen primer di titik A. F02 adalah momen primer di titik C. Tentu elemen 1 ya. Terus F03 adalah momen primer di titik C, elemen 2 ini ya. Dan F04 adalah momen primer di titik B. Nah, jadi ujung-ujung perletakan jepit, maka kalau jepit dia punya momen primer. Sudah? F01, F02 untuk elemen 1, F03, F04 itu momen primer elemen 2. Di ujung-ujung ada momen primer ya, karena perletakan jepit tadi, diasumsikan jepit. Sudah? Nah, perhatikan harga momen primer itu. F0, 1, 2 untuk elemen 1, F0, 3 dan 4 untuk elemen 2. Perhatikan momen primer di sebelah kiri elemen, sebelah kiri ya. Jadi kalau elemen 1 daerah A lah itu kan. Kalau di elemen 2 daerah C lah itu yang sebelah kiri ya. Nah, momen primer itu masing-masing adalah F01 dan F03. Perhatikan penamaannya adalah F yang ganjil. Ya, F01, F03 itu adalah momen primer sebelah kiri dari ujung elemen. Sudah? F01, F03 adalah momen primer di ujung kiri. Perhatikan putarannya mesti berlawan jarum jam dua-duanya. Pokoknya sebelah kiri ya. F01, F03, F05, F07 gitulah kalau banyak elemen. Artinya sebelah kiri penamaan momen primernya ganjil 1, 3, 5, 7 gitu kan. Nah, perhatikan lagi yang berikutnya yang lebih spesifik bahwa momen primer sebelah kiri itu nilainya negatif. Gitu ya. Momen primer sebelah kiri kita loh ya. Ya, titik A, titik C dan seterusnya kalau banyak lagi elemen, maka sebelah kirinya momen primernya adalah penamaannya ganjil. Terus perhatikan putarannya mesti negatif ya. F01, F03 mesti berlawanan jarum jam ya. Perhatikan tuh sebelah kiri penamaan ganjil, kemudian putaran negatif. Itulah momen primer sebelah kiri. Ya. Nah, yang sekarang sebelah kanan. Sebelah kanan penamaannya genap. F02, F04, F06, F08 dan seterusnya. Kalau banyak elemen ya. Itu yang pertama, penamaannya genap. Terus yang kedua, yang sebelah kanan ini putarannya positif secara jarum jam. Ya, F02 positif, F04 positif, F06 positif dan seterusnya. Udah serba beraturan, jadi nggak susah untuk mengingatnya. Oke ya, sebelah kiri sekali lagi mesti ganjil. Terus penamaan F-nya tuh ya ganjil ya sebelah kiri, terus putarannya negatif. Nah, kalau sebelah kanan
ya, putarannya positif dan penamaannya genap 02, 04 dan seterusnya ya. Oke. Nah, seperti itu harga atau penentuan momen primer. Sekarang harganya. Ya, perhatikan. Ya, jadi kita mulai masuk harga F01, F02, F03 dan F04. Sesuai nama tadi ya. Ya, penamaan F02, F01 kan ganjil tadi tuh sebelah kiri. Nah, terus negatif. Ya. Nah, negatif harga F01. Tinggal momen primernya, lihat bebannya merata, penuh sepanjang mentang. Maka F01, F02 sama itu. Tinggal beda tanda. Gitu ya. Jadi F01 besarnya min 1/12 L1 kuadrat. Ya, bentangnya kan dalam nama L1, panjangnya 5 meter ya. Nah gitu. Jadi F01 adalah min 1/12 L1 kuadrat. Masukkanlah Q-nya 12, terus L1-nya 5 kan. Nah jadi terakhir F01 besarnya adalah min 25 kN meter. Sementara F02 kan sama ya, sama, cuma beda tanda. Jadi positif di sebelah kanan ya. Ya, penamaan genap sebelah kanan harga positif ya. Jadi positif 1/12 L1 kuadrat. Tentu harganya akan sama dengan harga F01, harga mutlaknya ya, tinggal beda tanda. Nah, F01, F02. Terus F03, perhatikan bebannya merata dulu pertama ya, dari sepanjang C sampai B, sama seperti yang balok atau elemen 1. Cuma bedanya ada beban terpusat di 54 ini, yang letaknya tidak di tengah-tengah ya. Oke. Nah gitu, jadi bedanya di CB selain merata ada beban terpusat yang tidak di tengah-tengah. Nah itu mempengaruhi harga F03 sama F04. Berapa harga F03? Ya kita lihat. Pertama kan akibat beban merata. Oke, ingat yang sebelah kiri, terus penamaan ganjil 3 kan, itu harganya negatif. Jadi min, nah merata kan 1/12 L2 kuadrat. Ini udah bentang yang kedua ya, atau elemen yang kedua. Nah, gitu ya. Pengaruh beban merata segini. Terus sekali lagi, selain merata ada beban terpusat. Itu elemen 2 ya. Nah, maka perhatikan harga ini tadi masih akibat beban merata min 1/12 L kuadrat, L2 ya. Terus yang berikutnya akibat beban terpusat, ini rumusnya. Harus diingat-ingatin ya. Kalau beban si terpusat tadi tidak di tengah persis, logikanya kan akibat beban P bekerja ini, maka momen primer di titik C akan lebih besar dibanding di B ya. Kenapa lebih besar? Karena dia condong ke kiri. Artinya akan lebih berat mikulnya yang di titik C daripada di titik B. Karena jarak ini tadi ya. Nah, lihat jarak sini lebih dekat ke titik C dibandingkan ke titik B yang 3 meter. Oke. Artinya lihat penentuan momen primernya pakai rumus sedemikian. Ini ya. Jadi perhatikan F03 min 1/12 L2 kuadrat itu akibat beban merata. Terus min PAB kuadrat L2 kuadrat. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan AB-nya itu kita tandai dulu. Perhatikan ini nih si A ya. Ini adalah harga A yang 2 meter, ini harga B yang 3 meter ya. Oke. Nah gitu ya. A dan B yang sedemikian. Terus inilah rumusnya tadi. Ini F03 ya. Min PAB kuadrat L kuadrat. Nah, A dan B perhatikan tuh. A-nya tadi 2 meter, B-nya 3 meter ya. Oke, itu kalau ngitung F03 yang sebelah kiri tadi ya. Sebelah kiri dari elemen 2. Oke. Masukkan harga Q-nya 12, L-nya 5 meter, A-nya 2 meter, B-nya 3 meter dan seterusnya. Maka didapat harga F03 adalah min 63,88 kN meter. Oke, itu harga F03. Nah, F04-nya lihat, maka akibat beban merata positif 1/12 L kuadrat ya. Sama dengan F03 tadi, cuma beda tanda. Ingat yang sebelah kiri nilai negatif, sebelah kanan positif.
gitu ya, antara F03 dan F04 beban merata sama, mau beda tanda. Tapi kemudian untuk akibat beban terpusat rumusnya dibalik ya, perhatikan F04 positif tadi seperti skala kuadrat sebelah kanan ini kan, tambah ini akibat beban terpusat tadi P kuadrat P per L2 kuadrat, maka didapatlah F04 50,92 gitu ya. Itulah harga F04. Kemudian disusunlah matriks F0. Nah, ini ada kita kenal matriks F0. Perhatikan F0 dia kurung kurawal, berarti matriks kolom ya. Nah, matriks kolom. Nah, perhatikan dimensinya adalah NF kali 1. Sama seperti F. Perhatikan, sama seperti F. F itu apa? Momen ujung. Kalau F0 di sini adalah momen primer. Dimensinya sama. F dengan F0 yaitu dimensinya NF kali 1. Oke. Jadi isinya tentu 4 kali 1 tadi kan? NF kali 1. NF-nya 4. Artinya si F0 itu apa? N01, F02, F03 dan F04. Itulah isi dari F0 ya. Itu harga momen primer yang di atas tadi. F01-nya min 25, F02-nya 25, F03-nya min 63,88, F04-nya 50,92. Itulah masukkan kemari. F01 sampai F04 sudah kita dapat. Ini tentu satunya dalam kilonewton meter gitu ya. Itulah satuan dari atau harga dari matriks F0. Nah, kita tahu matriks F0 harganya segitu, maka kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Kita stop dulu ya.